malam. Dulu orang sini bilang di sini adalah pantai jodoh. Nah, kenapa dibilang pantai jodoh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mariga Tupang. Kali ini aku mau jalan-jalan keliling Banjarmasin di malam minggu. Start dari Sultan Adam ya. Nah, coba lihat di sebelah kanan itu Alfamart Sultan Adam. Nah, langsung saja aku jalan naik motor ya. Di sini kalau dilihat ini adalah pertigaan Sungai Jingah yang dulunya pernah aku liput tuh. Pagi-pagi ada sate tulang. Dari sate tulangnya si Kacongnya dekat-dekat sinilah ya, tiap jam 8 pagi kalau mau ya. Nah, terus langsung aja aku tancap yaitu ini Jalan Masjid Jami. Nah, kalau Jalan Masjid Jami ini biasanya sangat padat sekali kalau misalnya malam minggu. Tentunya dulu ya, ketika zamannya Abah Guru Judi ya masih ada, beliau itu sangat karismatik dan sehingga banyak sekali jamaah yang datang setiap malam minggu ya, khususnya di Masjid Jami. Penuh sekali di sini, bahkan kadang-kadang kalau kita melewati di sini hampir tidak bisa ya. Dan biasanya khusus untuk jamaah yang dari berbagai macam kota di Banjarmasin atau dari macam penjuru kota Banjarmasin datang tumpah ruah ke sini setiap malam minggu ya. Dan aku juga pernah beberapa kali di sini. Nah, nanti kita ada spesial lah liputan khusus untuk ceramah agama yang ada di channel yang berbeda ya, karena aku juga punya channel yang namanya Dakwah Bilhal ya. Nah, Jalan Masjid Jami ini seperti biasa cukup dipadati, tapi memang tidak sepadat ketika sebelum era pandemi. Ya, kalau di sebelah kanan itu Jalan Sungai Miai. Ya, terus kemudian kita naik jembatan ya, tapi jembatannya yang di bawah karena yang di atas itu khusus untuk jalur sebelah. Tapi kadang para pengendara juga nakal menggunakan jalur ini sebagai karena mungkin malas ya naik ke atas ya, mungkin lebih enak. Oke, sebelumnya aku mau mampir dulu nih. Di sini ada warung pempek atau gerobak ya, gerobak pempek. Ini gerobak pempeknya termasuk murah ya, karena pempeknya cuma 6.000. Pempek apa ya namanya? Pempek kapal selam. Yuk kita lanjut jalan-jalan kita, karena tadi aku cuman beli pempek buat dibungkus untuk dibawa pulang ke rumah. Nah, kali ini kita jalan ya. Ini Jalan Sulawesi yang sudah pernah aku liput ya sebelumnya, yaitu di mana ini daerah Pasar Lama yang pada tahun 1843 itu dipimpin oleh seorang daeng dari Bugis ya, Daeng Makarau namanya. Nah, ini kan lama sekali ya. Kampung ini merupakan kampung yang banyak orang Bugisnya. Kalau kiri kanan ini nama gang-gangnya itu adalah gang-gang yang nama-nama suku yang ada di Sulawesi ya, seperti Gang Pare-Pare, kemudian Gang Kendari, banyak ya, Gang Palopo dan sebagainya. Pokoknya di sini benar-benar kampung Bugis lah. Di sini orang Bugis banyak ya. Oke, kita lanjut. Tapi kalau misalkan ini kita lewat dulu ya, waktu zamannya Abah Guru Judi masih berceramah ya, waktu beliau masih hidup. Wah, susah lewat nih kalau di sini malam minggu. Waduh, di sini padat sekali. Tapi biasanya diamankan oleh para banser ya, para banser yang setia mengamankan jalan di sini. Tapi juga tetap susah masuknya ya, karena memang jemaahnya banyak sekali. Nah, sekarang kita mau menuju Pasar Lama ya, Pasar Lamanya. Kalau ini Jalan Sulawesi dekat Pasar Lama. Kalau belok kiri persis kan, kebetulan belok kiri bisa jalan terus nih. Apalagi ini lampu hijau. Nah, kita langsung aja belok kiri melewati Pasar Lama. Nah, kalau lurus itu Jalan DE Panjaitan. Nah, di sini Jalan Pasar Lama ini banyak sekali kuliner nasi kuning ya, nasi kuning yang sudah dibungkus. Ya, biasanya ada yang dibungkus dengan daun, ada yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, itu banyak ya, berbagai macam. Dan ikannya atau lauknya juga biasanya sih dengan masak abang ya, bumbunya masak abang.
bisa ikan haruan atau ikan gabus, terus kemudian juga telur itik, telur ayam atau daging, atau juga yaitu tongkol juga atau udang, banyak ya macam-macam di sini tergantung pilihan. Ada juga kayak dendeng dan sebagainya. Pokoknya enak lah di sini dan harganya berkisar sekitar 8.000 sampai 12.000 rupiah saja satu bungkusnya. Kita memasuki wilayah Siring 0 km atau bisa disebut di sini adalah kantor gubernur lama ya. Kalau di samping kanan kita ini kantor gubernur lama yang sudah tidak berfungsi lagi, tidak ada operasional di sini karena kantor gubernurnya sudah pindah ke Banjarbaru. Kalau sebelah kiri ini adalah Taman Siring 0 km. Dimana di sini kalau misalnya mau naik bus keliling kota juga di sini tempatnya ya, dan di sini ramai sekali. Dulu orang sini bilang di sini adalah Pantai Jodoh. Nah, kenapa dibilang Pantai Jodoh? Iya, banyak orang yang pacaran atau bagaimana, atau banyak orang yang ketemu jodoh di sini ya. Dibilang pantai sih sebenarnya bukan pantai asli ya, karena di sini kan sungai, ya, pinggiran sungai. Tapi karena Banjarmasin mungkin pengen banget punya pantai, ya sebut aja di sini Pantai Jodoh. Oke, kita lanjut ini naik ke jembatan yang dekat akan melewati yaitu Masjid Raya. Kalau di samping sana, di samping kanan ya, itu adalah Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Masjid Raya Sabilal Muhtadin di sini dulunya itu sebenarnya adalah benteng ya, benteng Tapas namanya, di mana dikuasai oleh Belanda area ini. Dan di sini juga sebenarnya lapangan sepak bola. Pada tahun 1980 dibangunlah masjid ya, masjid yang besar, yaitu dinamakan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Masjid Raya Sabilal Muhtadin itu namanya diambil dari kitab Sabilal Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, sekarang kita muter belok ke kiri. Kalau lurus itu masih Jalan Lambung Mangkurat namanya. Ya, Jalan Lambung Mangkurat, di mana Jalan Lambung Mangkurat itu banyak perkantoran. Di sini ada tempat yang biasanya kalau dulu adalah pasar terapung ya, sekarang selama pandemi ini stop dulu karena tempat ini area yang sebenarnya ramai sekali. Kalau malam minggu sebenarnya penuh sekali, baik penuh dari orang ataupun pedagang kaki lima dan sebagainya. Tapi karena masa pandemi area ini ditutup oleh pemerintah kota Banjarmasin ya, makanya sepi sekali. Dan hanya segelintir orang yang lewat sini, karena dulunya juga memang ini jalan yang tidak ramai ya, karena setelah dibangun taman akhirnya juga cukup ramai dan di sini banyak hiburan, terus kemudian banyak pedagang, baik pedagang kaki lima ataupun yang sedang berpameran, biasanya tempatnya juga di sini ya, karena pemerintah Pemko itu mengadakan pameran-pameran biasanya di sini nih. Selain itu di samping sungai juga ada dermaga untuk para kelotok bersandar ya. Kalau misalkan kita mau jalan-jalan menyusuri sungai, baik itu yang di dalam kota, Sungai Martapura saja, atau misalkan kita mau ke Pasar Terapung. Nah, tahu kan Pasar Terapung yang ibu-ibu RCTI oke, masih ingat? Nah, atau juga kita mau ke Pulau Kembang, di mana di sana ada Pulau Monyet ya, di sana banyak sekali monyet. Terus juga bisa ke Pasar Terapung yang lain yang namanya Lok Baintan. Nah, Lok Baintan itu adalah pasar terapung yang masih ya alami ya, di sana. Terus kalau pagi di sini ramai sekali dengan orang yang olahraga, atau kalau di seberangnya itu bisa kita sebut juga Car Free Day. Banyak sekali orang baik dari perorangan ataupun klub-klub senam, klub sepeda, berolahraga sambil menikmati suasana pagi dan sebagainya. Tapi itu hanya terjadi sebelum pandemi. Kalau sekarang pastilah sepi. Kenapa? Karena pemerintah menutup jalur ini agar tidak ada kerumunan yang banyak. Nah, kalau lurus itu adalah
Kampung Sasirangan ya, Sasirangan yang kain khas Kalimantan Selatan. Nah, kalau yang ini kita naiki sekarang adalah jembatan Pasar Lama. Biasanya di samping-samping ini kalau tengah malam banyak orang yang mancing ya, biasanya mancing bawah, mancing udang. Dan waktu banjir juga banyak sekali orang yang mancing ikan-ikan yang pada lepas dari tambak-tambak orang. Ini di sini ya, di jembatan ini ya. Kalau malam ya banyak sekali orang yang mancing. Kita lurus aja kembali lewat Pasar Lama. Lewat Pasar Lama seperti kita lihat ya, samping kiri dan kanan ini penuh sekali dengan orang yang berjualan nasi kuning. Aduh, jadi lapar. Nah, kita stop dulu di perempatan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus stop ya, nggak usah serobot-serobot. Sombong amat. Biar tetap aman dalam berkendara. Kita stop dulu. Yuk lanjut, lampu hijau. Kita lurus ya, kita lurus masuk ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Jalan Perintis Kemerdekaan ini cukup banyak yang ditemui di sini. Di sampingnya banyak toko obat ya, toko obat yang murah-murah. Mau nyari toko obat yang murah ya di sini ya kebanyakan ya. Terus kemudian ada juga makanan ya, makanan ini ada Chinese food, terus kemudian ada nasi kuning ya. Di sini ada nasi kuning Perintis ya yang terkenal. Nah, kalau lurus lagi itu ada juga Martabak Rizky. Nah, sudah pernah kita liput ya Martabak Rizky, tapi yang bukan cabang sini tapi cabang Bumi. Kalau lurus lagi dekat perempatan itu ada yang namanya Siomay si Mang Aceng. Ini kita sekarang mampir ke toko Andalas untuk beli oleh-oleh. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan bahas nanti oleh-oleh khas Kalimantan Selatan secara terpisah. Jangan lupa bagi kamu yang baru bergabung, silahkan like, komen, share, dan subscribe serta bunyikan loncengnya agar kita bisa memberikan informasi-informasi menarik seputar bumi Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.